Hujan deras yang mengguyur di wilayah Sumedang membuat sebuah tebing yang ada di Kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, longsor pada Sabtu sore. Banjir bandang melanda Desa Sibaganding, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dari rekaman video amatir warga, air bercampur lumpur mengalir dari perbukitan hingga 1 kilometer. Hai semuanya, welcome to our podcast Ngobrol Ngacak. Kenapa ngacak? Karena obrolan kita ngacak, suka-suka kita asal nyambung aja deh. Ya nggak guys? Bener banget. First of all, kita mau kenalan dulu nih. Soalnya kan kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi, biar kalian sayang sama aku, jangan sayang deng. Nanti baunya ngamuk. Nyaman aja cukup kali ya. Makanya kita kenalan dulu nih sama sohib-sohib yang udah siap dari tadi. Hai, aku Mega, kelas 11 IPS 2. Hai, aku Karisma Cinta dari 11 MIPA 2. Hai, aku Jonathan. Halo semuanya. Hai, aku Dela Sari Kapriati dari kelas 11 IPS 3. Kami semua generasi And we Z are and going we are to going face to face 2021 conditions. condition. Lah, random banget. Kenapa tiba-tiba bahas itu deh? Gimana sih Bun? Itu kan tema kita kan. Gini nih kalau lagi briefing malah bucin sama Sung Jongki. Jusi. Ya maaf lah, lagi kilaf sama Babang Mafia. Yuk, fokus yuk, bisa yuk. Neng Dela, mana nih suaranya? Hadir kakak. Lu semua ngacak banget dah. Kalau gitu biar aku aja deh yang mulai duluan. Menurut kalian-kalian nih ya, gimana sih pendapat kalian tentang 2021 ini? Menurut gue nih ya, Indonesia tuh sekarang lagi dilanda bencana yang gak selesai-selesai gitu. Sampai bingung deh mau jalan yang mana dulu. Contohnya nih ya, kalau kita bahas bencana non alam, ada pandemi COVID yang belum selesai. Malah ketambahan lagi, kayak kebakaran hutan, puting beliung, dan yang lagi kejadian nih, ada gempa, erupsi gunung Merapi, tanah longsor yang disebabkan akibat dinamika litosfer. Kalau dipikir-pikir, kasian banget gak sih? Iya sih, kasihan juga. Ngomong-ngomong soal bencana nih, kalian juga harus tahu apa itu bencana. Gak tau lah, kan aku sekolah. Ya kali gak tahu. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia. Bener banget tuh, Neng Dela pinter amat dah. Aku mau ngedukasi kalian nih gimana cara untuk mencegah bencana alam dan menanggulangi resiko bencana alam yang bisa dimulai dari diri sendiri dari cara yang paling sederhana, seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan secara teratur, melakukan penghijauan di tepi sungai, dan menghindari untuk membangun rumah di bantaran sungai. Upaya tadi biasanya buat mencegah banjir. Flood will not happen if we take care of the environment. Nah kan kalian bukan Tuhan ya, jadi gak mungkin tahu kapan datangnya bencana. Tapi kalian bisa mencegahnya dengan menghimbau untuk membuat terasi ring di tepi lereng gunung, melakukan reboisasi dan menanam hutan bakau di tepi pantai. Dan yang paling penting, penebangan liar itu harus diberantas loh. Harus banget. Bener banget sih. Dan kalau dipikir-pikir nih ya, orang-orang yang jadi korban dari semua bencana itu seringkali dari orang-orang gak bersalah. Kucing banget gak tuh? Dan bayangin dah, yang dikorbanin mah gak main-main. Nyawa men. Setuju banget deh gue. Kayak hidup orang tuh gak ada harganya gitu. Sama aja mereka tuh gak ngehargain kehidupan orang gak sih? Kayak kejadian di gereja mana tuh, gemes deh gue jadinya. Kalau gue bisa ngomong ya,
ke mereka pelaku bom bunuh diri, gue mau tanya deh, bener gak sih mereka ketemu bidadari cantik sampai nyawa korban tuh seolah gak penting? Sayangnya gue bukan anak IndiHome yang bisa ngobrol sama Mbak Kunti and the Gang. Ngomongin pelaku bom nih, bom bunuh diri yang dilakuin sama teroris itu udah termasuk tindakan teror karena udah bikin masyarakat ketakutan dan rasa amat tidak nyaman. Kalau udah bikin masyarakat luas takut yang luar biasa, itu udah masuk ke tindakan yang menekan hidup manusia. Padahal dalam ajaran Katolik, kita mengenal dan paham tentang apa itu tindakan menghargai hidup. Kita sebagai orang Kristiani harusnya percaya bahwa manusia itu mempunyai nilai tak terhingga karena diciptakan oleh Allah. Dan anugerah kasih Allah bagi setiap orang merupakan kasih yang paling besar dibandingkan dengan apapun juga. Setiap orang harus menjalani hidupnya menurut rencana Allah. Karena hidup setiap orang harus dipelihara dengan kasih dan tidak boleh dimusnahkan dengan kekerasan, tidak boleh dibahayakan, dan tidak boleh diancam. Sebab setiap orang adalah anak Allah. Padahal hak untuk hidup itu salah satu dari HAM nggak sih? Selain melanggar hak untuk hidup, mereka juga melanggar hak untuk bebas memilih agama dan kepercayaan sesuai yang diyakini. Dan mereka juga termasuk melanggar hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Nggak habis pikir deh sama apa yang ada di pikiran mereka. Ngeri pol. Ngeri banget itu. Gimana gitu ya, sampai merinding sama tingkah laku mereka aku tuh. Nah, setahu aku nih ya, Indonesia tuh salah satu anggota PBB ya, meskipun keluar masuk, tapi yang jelas sekarang Indonesia masih anggota PBB. Nah itu, PBB itu mengeluarkan Mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM yang harus dipatuhi oleh semua anggota PBB, di mana salah satu tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tapi namanya aja manusia, ada aja kelakuan ngeyelnya yang kadang sampai nggak bisa ditoleransi. Mengapa melanggar hak hidup orang lain? Ada dendam apa sih sama kita yang tidak berdosa ini? Ada juga nih orang yang gak ngehargain hidup, tapi dengan cara yang beda gitu. Udah dikasih kesehatan, gratis lagi dari Tuhan, tapi malah cari penyakit, hidup gak sehat. Kalau udah beneran sakit aja, sambat aja. Kayak siapa tuh? Padahal nih ya, di masa pandemi sekarang ini, hidup sehat itu harganya mahal pol. Nggak percaya? Noh, teman sultan aku rela ngeluarin duit berjuta-juta biar nggak sakit. Kenapa ya? Mereka sampai rela ngeluarin duit segitu banyak cuma buat sistem pertahanan tubuh yang kuat. Ya karena kalau sistem imun kita lemah, yang ada kita itu gampang terkena penyakit dari virus, bakteri, dan patogen lainnya seperti pilek, batuk, flu, dan apesnya kalau kita kena corona. Gitu juga ya kalau imun kita lagi lemah. Kalian ada ide gak yang bisa ngebantu biar imun kita tetap fit? Apa ya? Ya gimana ya, namanya aja sehat, ya udah pasti mahal lah harganya. Tapi puji Tuhan, aku tahu tips and trick untuk hidup sehat tapi gak nyebabin kanker alias kantong kering. Cara aku sama ini sih dengan cara minum vitamin, berjemur di pagi hari, jangan lupa makan sayur dan buah-buahan. Dan yang paling penting, sempurnakan semua itu dengan minum susu. Sumpah ngacak banget dah, kenapa tiba-tiba nyambung ke susu? Karena di balik kelezatannya, susu secara umum terbuat dari lemak, protein, vitamin, dan mineral. Jadi udah jelas banget kan susu itu punya segudang manfaat untuk menjaga tubuh tetap sehat. Dalam istilah kimia, campuran dua zat atau lebih yang berbeda membentuk dua fase disebut campuran heterogen. Nah, susu sendiri merupakan salah satu contoh campuran heterogen, tepatnya termasuk sistem koloid tipe emulsi.
Nah, sistem koloid itu adalah salah satu jenis sistem dispersi. Sistem dispersi tidak dapat bercampur secara homogen, contohnya susu. Susu merupakan emulsi lemak dalam air. Untuk mendispersikan lemak ke dalam air, diperlukan zat penghubung. Zat penghubung tersebut harus memiliki gugus polar dan nonpolar, sehingga zat tersebut dapat bercampur dengan lemak dan dapat pula bercampur dengan air. Zat penghubung tersebut disebut emulgator. Emulgator dalam susu murni yaitu kasein. Sedangkan dalam industri makanan umumnya susu murni diolah menjadi susu bubuk. Susu bubuk yang terbentuk menjadi sukar larut dalam air, kecuali dengan air panas. Oleh karena itu digunakan emulgator, yaitu lecitin. Minum vitamin udah, makan sayur buah udah, minum susu juga udah. Tapi ada yang belum loh, tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa yang belum buat ningkatin imun? Apa ya? Vaksin. Bukan, ayo yang lain tebak. Jawabannya adalah olahraga guys. Sia-sia dong kalau kalian semua udah makan gizi, hidup bersih, tapi gak olahraga. Olahraga sama makan tuh udah sepaket, gak bisa banget dipisahin. Kita bisa cuma sekedar stretching sampai olahraga, kayak contohnya nih ya, pencak silat. Pencak silat ini asli punya Indonesia loh, bukan kaleng-kaleng. Buktinya ada di pahatan relief sikap kuda-kudanya yang ada di Candi Prambanan dan Borobudur. Diperkirakan menyebar di Nusantara di abad ke-7 Masehi. Silat ini bisa bikin kita berani, percaya diri, disiplin, dan sportivitas tinggi. Omong-omong pencak silat nih, pencak silat juga bisa buat lindungin diri juga tuh kalau ada orang jahat dekat kita. Tinggal serang dikit langsung KO deh. Nggak bisa sembarang nyerang aja dong. Ada tekniknya. Pertama sikap kuda-kuda dulu dibuat awalannya, dan sikap ini harus wajib bisa dulu loh. Terus lanjut pada sikap yang kedua, pasang sebelum kamu mau menyerang. Pola langkahnya juga harus diperhatiin, penting tuh buat nyerang atau hindarin serangan dari lawan. Kalau udah masuk ke bagian tangisan, teknik ini membuat menahan serangan. Dan yang kedua ada serangan yang udah pasti buat nyerang lah ya. Serangan sama hindaran bisa pakai tangan dan sama kaki BTW. Pencak silat juga nggak boleh buat berantem dan sok jago di depan temen lo ya. Dipakainya cuman kalau kita benar-benar kepepet, terancam, dan kena tindakan kriminal sama penjahat. Wah, banyak juga ya tekniknya. Harus rutin juga kan kalau serius mau pelajarin pencak silat. Nggak cuma pencak silat, deng. Olahraga lain juga harus serius. Kalau enggak mah, percuma tuh. Waduh, kalian mah mikirnya berat, sampai hal yang paling penting aja terlupakan. Masa sih? Pasan udah lengkap. Emangnya apa lagi? Kalian gimana sih? Sekarang kan lagi pandemi. Masa kalian lupa sih? Walah, cuci tangan. Iya juga sih. Kenapa bisa sampai kelewatan ya? Padahal itu kan hal sepele, tapi paling penting mau dilakuin. We will be susceptible to disease if we not diligent is washing our hands properly. Nah, tumben pinter nih anak. Aku jadi keinget sesuatu deh kalau setiap cuci tangan. Kenangan mantan ya bun. Cia. Lu mah pikirannya mantan mulu. Jadi gini nih, aku tuh keinget adikku yang suka banget cuci tangan. Kotor dikit, cuci tangan. Habis megang sesuatu, cuci tangan lagi. Sampai aku tuh kepo, kok dia bisa sesuka itu cuci tangan. Suatu hari nih, aku ngikutin tuh bocah cuci tangan. Ternyata dia bikin gelembung sabun sampai tuh gelembung kemana-mana. Apalagi ada warna pelangi di gelembungnya, jadi tambah heboh deh dia. Masa sih ada pelanginya? Kayaknya enggak deh. Ada tahu, kamu sih terlalu fokus anaknya.
Jadi pelangi yang ada di gelembung sabun terjadi karena adanya interferensi cahaya, yaitu pada lapisan yang tipis. Cahaya yang dipantulkan dari dalam gelembung harus bergerak lebih jauh daripada cahaya yang dipantulkan dari luar atau permukaan gelembung. Nah, di kondisi seperti ini, mereka saling memperkuat dan ada yang saling melemahkan cahaya putih. Sehingga terbentuk deh lapisan cahaya terang dan lapisan yang tampak lebih gelap yang melingkar-lingkar. Sebenarnya munculnya warna pelangi terjadi karena adanya gejala dispersi, yaitu terurainya cahaya putih matahari atau polikromatik menjadi warna-warni pelangi atau monokromatis. Cahaya polikromatik itu masuk ke lapisan-lapisan gelembung sabun yang berbeda kerapatannya dan mengalami refraksi atau pembiasan dengan sudut pembias yang berbeda-beda juga. Alhasil, karena sudut pembelokannya juga, muncul deh warna pelangi. Ngomong apa sih, Bun? Aku ngerasa kayak Patrick Star loh. Apakah aku sebego itu kah? Bosen bahas pelajaran mulu. Ngomongin sekolah ya, gue tuh jadi kayak beban keluarga tau gak? Gak bisa ngapa-ngapain, cuma main game, makan, bucin opa. Dan yang paling penting ya, ngerjain tugas kalau niat aja. I would worry about my school fest if I were pursued. Sama tahu. Setiap malam kerjaanku tuh overthinking mulu. Gimana kalau kita bikin usaha bareng? Kemarin sih FYP TikTokku lagi rame tuh celengan target. Gimana kalau kita buka usaha itu? Boleh juga tuh. Gimana kalau kita pakai kaleng bekas susu aja? Hitung-hitung manfaatkan limbah. Daripada jadi sarang penyakit kan, kita juga bisa hemat modal. Aku juga punya printernya kok. Jadi kita cuma modal kertas stiker, spidol, sama tinta printer paling. Gimana kalau sekarang kita bagi tugas aja? Gue mau bikin websitenya aja deh, biar kece. Sekarang gue jadi admin webnya. Jadi semua urusan di web gue yang pegang. Aku admin WA aja ya, yang simple dan fast respon. Apalagi serverku banyak, jadi gampang buat promosinya. Gimana kalau kita bikin akun Instagram khusus buat produk celengan target kita? Tapi jangan lupa celengannya kita promosiin lewat media sosial masing-masing, biar banyak yang tahu tuh. Kalau perlu nih ya, biar inovatif dan update, kita bikin online shopnya di Tokped, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain sekalian aja. Biar yang tertarik jadi gampang tuh buat belinya. Kita jadi nggak perlu keluarin biaya besar untuk sewa toko. Jadi sangat ampuh buat menjangkau banyak orang. Komunikasinya juga gampang lagi. Tapi jangan lupa juga, namanya medsos juga ada kekurangannya. Saingan kita ketat guys. Kalau di media sosial juga rentan tuh sama penipuan. Dan juga kadang nih, konsumen kurang percaya kalau mau belanja online. Ya makanya kita bikin iklan yang isinya lengkap biar konsumen tuh percaya dengan sama all shop yang kita buat. Gimana kalau aku aja yang bikinin iklannya? Tadi aku juga udah mikir iklan buat produknya loh. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat lah, masa enggak? Siapa dulu dong? Aku gitu loh. Kalian curcol dulu aja deh. Aku biar bikin contoh desainnya bentar. Tadi kan kita ngomongin tentang bencana alam nih. Gimana kalau 5% dari penjualan kita gunain buat ngebantu korban bencana alam. Jadi yang beli juga ngebantu korban bencana alam di sana dengan nyumbang secara langsung. Ya walaupun seikhlasnya kan, tapi lumayan kan. Terus gimana kalau iklannya kita bikin pakai sesuatu yang berbeda? Contohnya pakai bahasa Jawa gitu, biar produk kita makin kreatif. Siapa tahu bule-bule pada kepo. Terus jadi reseller kita. Mantu kita banget gak tuh? Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menitipkan hamba teman-teman yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bangga aku tuh sama kalian, sampai terharu dengernya. Ngomong-ngomong nih, Mas Jonathan diem-diem baik. Udah selesai belum Mas ngeditnya? Udah nih Bun, ini kurang lebih iklannya. Coba dilihat dulu contoh iklannya. Masuk nggak? Cocok nggak?
Wah, bener banget sih. Anak kecil tuh emang target pasangan paling mantul deh. Hitung-hitung kita juga ngajarin mereka buat nabung kan. Wah, gila. Baru pertama kali ini kita podcast yang bermutu dan berkualitas. Biasanya mah bahas yang abis mulu. Ya walaupun kita bahasanya ngacak, tapi bolehlah. Iya juga nih, lumayan lama juga ya. Buat teman-teman yang dari awal sampai akhir ini masih setia ngedengerin podcast kita, kalian luar biasa, rela ngabisin kuota buat kita. I love you full deh. Tapi tenang aja deh, aku yakin banget. If you hear the podcast, you will know how much the use of the podcast. Dan siapa tahu kalian mau nih jadi reseller kita. Kalau minat, langsung gas hubungin kontak yang ada di poster iklan kita. See you on our end podcast guys. See you later. Bye bye.